Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dari Ekonomi B 2019, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Video ini saya buat untuk tugas UAS mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan dosen pengampunya yaitu Pak Lulu Abdillah Kurniawan MM. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sementara berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati yaitu seperti ayam, sapi, sayuran, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan. Selanjutnya sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu seperti air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu perkebunan kelapa sawit. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama disebut sumber daya alam terbatas atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit untuk tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tak habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya yaitu seperti air, udara, sinar matahari, angin, gelombang pasang surut, dan panas bumi. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Contoh dari pemanfaatan sumber daya manusia itu adalah lulusan SMK atau SMA, mahasiswa ataupun seorang dengan usia 18 tahun ke atas yang punya skill tertentu dan dapat dikembangkan, bisa bekerja di suatu perusahaan atau industri. Contoh yang lainnya ialah seorang karyawan, para pemimpin, para tenaga teknisi, dan para tenaga ahli. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat saya tinggal ini adalah pemanfaatan lahan, di mana pemanfaatan lahan ini digunakan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, serta peternakan. Nah, tujuan dari pemanfaatan lahan ini agar warga yang ada di sini dapat mengembangkan skill atau kemampuan yang mereka punya, agar lahan tersebut dapat digunakan dengan baik. Hanya itu saja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.